bisa kembangkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke pemandu. Silakan. Insya Ustaz Ahmad Yani atas materinya. Jadi memang luar biasa ya materinya, bahwa masjid itu ternyata memiliki 3 fungsi ubudiyah, peribadatan, fungsi pendidikan, dan juga fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan seperti itu. Sehingga memang ketika fungsi itu bisa maksimal, syukurlah masjid itu, banyaklah jamaahnya, makmurlah kegiatannya, berdampak kepada masyarakat. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk berdiskusi. Kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab terkait dengan materi pertama ini. Pentingnya bahwa masjid ini memiliki 3 fungsi tadi dengan struktur yang baik, kemudian juga paham. Jadi kurang lebih seperti organisasi, seperti perusahaan gitu ya Ustaz, bahwa masjid itu perlu ada SOP yang jelas di masing-masing posisinya, ketua tugasnya apa, kemudian job desk-nya juga harus jelas. Tafadhol, mungkin silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta seminar pada siang hari ini, jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Kami persilahkan. Oh, ini sudah ada 3 yang raise hand. Siapa dulu? Mungkin Bapak Yudi Setiabudi terlebih dahulu. Pak Udi, apakah masih bersama kami? Baik, terima kasih Ustaz. Silakan Bapak Yudi. Ya, alhamdulillah cukup baik dan menambah wawasan kami di dalam pengembangan aktivitas masjid. Saya Badan Pengawas Masjid Nurul Qalbi, atau tepatnya Yayasan Nurul Qalbi Sakinah di daerah Durensawit. Pertanyaannya, khusus yang kami harapkan ada penjelasan dari Ustadz Yani mengenai kriteria pengurus khususnya DKM, karena yang memegang peranan penting yang menarik itu adanya di DKM. Bukan menafikan pentingnya yayasan, tapi DKM lah yang utama, ujung tombak membuat jamaah sekitar masjid bisa menjadi tertarik. Nah, mohon ada penjelasan kriteria untuk pengurus, karena mungkin banyak orang yang mau dan berminat menjadi pengurus DKM, tapi kriterianya ini mungkin yang tidak cocok, karena mengelola masjid itu seperti tadi yang Ustadz sampaikan, Ustadz Reza, intinya itu tidak bisa disamakan dengan mengelola organisasi atau kegiatan usaha. Karena mengelola masjid itu yang pertama harus dibutuhkan adalah keikhlasan, betul-betul lillahi ta'ala, dan gratis, tidak ada imbalan apa-apa. Kalau organisasi apalagi perusahaan, bisa kita tuntut harus ada kontribusi karena ada bayarannya. Nah, kalau masjid kan kerelaan, gimana kita mau tuntut orang itu supaya dia bisa berkontribusi? Itu saja, terima kasih. Baik, langsung ya. Tafadhol Ustaz, kalau mau langsung. Menjadi pengurus masjid itu kriteria umumnya ada 3. Pertama, punya kepribadian yang soleh, orangnya baik. Karena jadi pengurus itu harus jadi teladan bagi jamaahnya. Jadi orangnya soleh. Karena masjid itu juga tempat untuk membina orang-orang supaya menjadi soleh. Kalau pengurus yang nggak soleh bagaimana? Meskipun begitu, menjadi pengurus masjid nggak mesti orangnya disebut ustadz. Siapa saja bisa, karena siapa aja harus menjadi orang soleh. Gitu.
Di sini kesolehan kan harus terus dibangun sehingga ada pembinaan untuk pengurus masjid. Yang kedua, dia punya wawasan yang luas. Pengurus masjid harus punya wawasan. Karena dia berhadapan dengan banyak orang. Jamaah itu kan dari mulai anak kecil sampai lansia. Semuanya harus dilayani. Untuk melayani, pengurus masjid punya wawasan. Bagaimana dunia anak-anak, bagaimana dunia remaja, bagaimana anak muda, sampai bagaimana lansia. Dia mengerti. Termasuk wawasan keagamaan, wawasan keislaman. Dia punya pemahaman yang baik tentang Islam. Nah, kalau tidak, nanti dia tidak bijaksana. Pengurus yang tidak bijaksana. Misalnya ada jamaah sholat taraweh. Sholat taraweh di masjid kita biasanya 23 dengan witir. Tapi kan ada orang ketika 8 rakaat dia pulang. 8 rakaat dia pulang, 8 rakaat dia pulang. Diperhatikan oleh pengurus masjid. Maka pengurus masjid bertanya, kenapa kamu kalau udah 8 rakaat pulang? Saya memang tarawih dengan witir 11, Pak. Makanya sampai 8 saya pulang. Nanti witirnya saya kerjakan di rumah. Mestinya kan pengurus bilang apa? Bagus. Meskipun kamu berbeda pendapat, tapi kamu masih mau sholat di sini. Nah, nanti kita atur lagi kebijakannya. Bagaimana pengaturan sholat tarawih dengan kondisi jamaah yang maunya 8. Nah, kalau begitu nanti kita bikin tarawih 8 rakaat dulu. Habis 8 rakaat ada kultum. Habis kultum sholat witir untuk yang 11. Selesai witir silahkan bubar pulang, yang 23 lanjutkan. Nah, itu namanya jadi bijak. Tapi kalau pengurusnya nggak punya wawasan, dia tidak bijak, akhirnya bilang apa? Lu daripada begitu mendingan nggak usah sholat di sini, kan gitu. Nah, akhirnya pengurus ngomongnya begitu. Orang dibilang nggak usah sholat di sini. Nah, jadi wawasannya mesti luas. Apalagi dalam konteks beragama, berislam itu ada perbedaan-perbedaan pendapat yang harus disikapi secara bijaksana. Yang ketiga adalah punya kemampuan manajerial yang baik. Dia punya kemampuan manajerial. Dia bisa mengurus masjid dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau dia mengurus peribadatan, dia bisa menangani peribadatan dengan baik. Kalau dia mengurus majelis taklim, dia bisa memanage kegiatan majelis taklim dengan baik, dan begitu seterusnya. Itu namanya punya kemampuan. Itu secara umum begitu, sehingga siapa saja bisa menjadi pengurus masjid. Tinggal diberi pembekalan. Makanya penting pembekalan untuk pengurus masjid. Begitu, Pak. Baik, semoga menjawab ya. Mungkin kita beri kesempatan yang lain ini karena banyak sekali yang resen start, jadi kita kasih kesempatan masing-masing. Selanjutnya kepada Bapak Irgi Ramdan dari Masjid Bunda Lia, Masjid Malang. Dipersilakan mungkin. Baik, bismillah. Terima kasih Mas Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadz semuanya, para guru-guru, tokoh masyarakat. Perkenalkan, nama saya Mas Irgi di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Izin bertanya Ustadz Ahmad, untuk keadaan di kami itu alhamdulillah baru menerima, istilahnya baru menerima marbot gitu ya, dari masjid, dari musafir, dan alhamdulillah sudah ada yang menanggungnya juga. Itu kabar bahagia bagi kami karena setiap hari itu yang membersihkan ataupun yang mengelola itu saya sendiri dan istri, juga masyarakat, tapi itu hanya beberapa saja. Dan ingin kami tanyakan adalah bagaimana Ustadz untuk
memberikan kepekaan, memberikan tahu kepada wali murid ataupun misalnya jemaah supaya ikut sama-sama merawat masjid, Ustaz. Kan di sini sudah ada kegiatannya seperti pengajian anak-anak, kemudian sholat berjamaah, kemudian Jumat berkah. Akan tetapi yang menanggung itu semuanya adalah muwakif yang mendirikan masjid ini, dan juga kadang-kadang musininnya juga itu musinin yang jauh-jauh. Nah, untuk warga sendiri itu hanya beberapa orang saja, bisa dihitung mungkin seperti itu, Ustaz. Demikian pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal, Ustaz. Tadi saya bilang partisipasi jamaah itu harus diperkuat. Jamaah itu harus dilibatkan. Kenapa jamaah tidak berpartisipasi? Karena kadang tidak dilibatkan. Pelibatan itu tidak hanya dalam bentuk infak, apa saja sesuai dengan potensi masing-masing orang. Ustaz Ahmad, boleh diulang, Ustaz? Mohon izin direkord supaya bisa disampaikan ke DKM. Ya. Terima kasih. Jamaah itu harus dilibatkan. Pelibatan itu tidak hanya dalam bentuk uang, infak, tapi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh jamaah. Misalnya, ada jamaah bisa jadi MC. Ya, kalau begitu dia dilibatkan. Dia jadi MC dalam pengajian, dalam ibadah Jumat. Ada orang potensinya bisa berkhutbah, bisa ceramah. Ya, kalau begitu dia dijadwalkan untuk menjadi khotib. Itu namanya pelibatan sesuai dengan potensi masing-masing orang. Nah, kebersihan masjid itu juga boleh melibatkan jamaah. Siapa yang mau membersihkan silahkan. Jadi pengurus masjid membuka kesempatan seluas-luasnya untuk orang terlibat. Dan kalau belum ada kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri. Misalnya, masjid kita ingin ngasih makan kepada jamaah, paling tidak habis sholat Jumat dikasih makan. Ya, kalau ada silakan. Kalau tidak ada, nggak usah terlalu dipaksakan. Misalnya begitu. Jangan sampai ada jamaah yang membutuhkan tapi dia udah nggak kebagian. Nah, terus ngaturnya bagaimana? Umpama ada makanan 50 porsi, padahal jamaahnya 300. Nah, ini bagaimana? Soalnya ada video yang saya dapatkan, itu sholat Jumat, imamnya baru assalamualaikum salam pertama, belum assalamualaikum salam kedua, langsung ada jamaah yang berlarian menuju tempat pembagian nasi makanan Jumat berkah itu. Nah, itu kan jadi nggak benar kalau begitu. Nah, maka teknisnya bisa aja dalam bentuk siapa yang datang duluan dikasih kupon. Nah, karena ini cuma 50 porsinya, maka kepada 50 orang yang datang pertama. Nah, kalau 50 orang datang pertama, berarti mudah-mudahan orang jadi termotivasi untuk datang lebih awal. Jam 11, 11.15, dan seterusnya. Nah, boleh komunikasi tadi, bukan hanya informasi tapi komunikasi. Pak, Bu, apa yang Bapak Ibu bisa kontribusikan kepada masjid ini? Saya tidak punya banyak uang, saya mau infak 50.000 setiap bulan misalnya.
saya bantu bersih-bersih aja, silahkan, begitu. Yang penting orang berkontribusi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Saya ingin menyinggung lagi tadi soal ikhlas ya. Kalau ikhlas itu bukan berarti orang tidak boleh diberi honor. Pengurus masjid bukan tidak boleh diberi honor. Kenapa selama ini nggak ada honor? Emang masjid nggak punya dana. Maka masjid-masjid yang ada dananya, ya dia ngasih honor kepada pelaksana-pelaksana masjid. Ya kalau kita tahu kan ada masjid raya tingkat provinsi itu didanai oleh APBD, begitu juga Masjid Agung didanai oleh APBD kabupaten kota, bahkan Masjid Istiqlal didanai oleh APBN. Itu pengurus-pengurus dari mulai imam besar Pak Nasaruddin Umar sampai tukang ngepel, tukang nyapu, itu semua ada honornya. Nah itu begitu. Cuma kan di masjid-masjid kita dananya tidak cukup, akhirnya tidak diberi honor. Begitu Pak. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah Ustaz. Selanjutnya dari Ustaz Rubai di Kota Serang. Tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz apa nih? Izin bertanya karena memang alhamdulillah juga kalau kaitan masjid, saya pun dari tahun 2005 semenjak kuliah ya pernah tinggal di masjid saat yang merasakan, dan sekarang pun dakwah dari masjid ke masjid gitu ya. Nah, tantangan saat ini bahwasanya memang terutama tadi yang disinggung masalah imam masjid saat ya. Banyak masjid yang ngeluh jamaahnya itu tidak ada standarisasi terkait standar imam masjid gitu ya. Kadang saya bingungnya begini, maksudnya hal ini terkadang kurangnya kepedulian dari pengurus masjid, ataupun mungkin tidak ada pedulian dari sisi pemerintah lagi gitu ya, mungkin kaitannya dengan kalau di Kemenak kan ada namanya bagian kemasjidan kalau salah saja. Jadi ya kalau saya lihat minimnya pembinaan dan sebagainya ya. Nah, bagaimana cara Ustaz untuk bagaimana menguatkan terkait masalah itu gitu, untuk bagaimana di masjid itu ya imamnya ada standarisasi, ada pembinaan gitu. Itu. Syukran. Kalau konsepnya tentang imam misalnya, itu kan ada. Saya dulu menjadi salah seorang anggota tim perumus standarisasi imam. Konsepnya ada, cuma kan terus sosialisasinya. Oleh karenanya diperlukan kegiatan pembinaan, pelatihan, sosialisasi, dan itu tidak menunggu dari pemerintah. Inisiatif aja, masjid punya dana, dananya boleh dipakai buat kegiatan pelatihan khotib, pelatihan imam, atau kemasjidan seperti dewan masjid di daerah masing-masing mestinya berinisiatif. Cuma kan karena persoalan pendanaan akhirnya nunggu dana. Maka dana yang ada dimanfaatkan, sehingga masjid yang duitnya banyak membantu masjid yang duitnya sedikit. Kayak bantu masjid miskin, membantu itu nggak mesti ngasih uang, tapi bisa saja dalam bentuk program, bikin pelatihan khotib, pelatihan imam, sehingga ada kaderisasi yang diperhatikan. Ya mudah-mudahan nanti Lazis Ikadi bisa mensponsori kalau duitnya banyak untuk kegiatan-kegiatan Amin. Ya, karena ada asnaf misalnya fisabilillah kan bisa masuk dalam kategori itu.
Baik. Insyaallah. Baik, semua. Ustaz, rencana tanggal 14 mau undang di Banten, Ustaz. Bagaimana? Rencana tanggal 14 Februari mudah-mudahan ada waktu mau ngundang di Banten, nanti saya sampaikan informasinya. Oh, ya ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Naik mobil. Baik, nanti terbaik nanti bisa dikomunikasikan Ya, via Jabri ya. Karena ini masih banyak sekali pertanyaannya Ustaz. Boleh, Apa?